Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi sahabat Bawaslu. Bersama saya Agung Suryanto, staf Bawaslu Kabupaten Sukoharjo. Telah hadir bersama kita semua, yaitu Koordif Penyelesaian Sengketa Bapak Eko Budianto, Sarjana Hukum, Magister Hukum, beserta didampingi staf Penyelesaian Sengketa Kristar Dini Sukoharjo, Sarjana Hukum. Oke. Selamat pagi Pak Eko. Selamat pagi Mas Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Eko? Alhamdulillah sehat Mas Agung. Didampingi sama staf ya? Ya, ini sama Mas Kristar. Selamat pagi Pak Star. Selamat pagi Mas Bagaimana Agung. kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga kita tetap dalam lindungannya serta kesehatannya. Amin, amin, amin. Ya. Pak Eko, Ya. menyikapi perkembangan dunia penyelenggaraan pemilu, bagaimana kesiapan Bawaslu Kabupaten Sukoharjo ke depan? Ya. Alhamdulillah untuk Kabupaten Sukoharjo untuk penyelesaian sengketa dari Bawaslu Sukoharjo sudah siap Mas Agung. Jadi memang kita kalau di pilkada kemarin kita sebenarnya sudah siap ya, mulai kita ada pelatihan-pelatihan juga di tingkat kecamatan. Lagian juga di Bawaslu Sukoharjo itu sudah mempersiapkan apabila nanti kemarin itu akan ada pengajuan atau permohonan sengketa. Kita sudah siap. Mulai kita dari pelatihan-pelatihan untuk kepanitiaan, penerimaan permohonan sengketa di internal kita, dan juga kita kita siapkan di Bawaslu Sukoharjo itu sudah ada tempat persidangan. Ya, tempat persidangan di mana kalau di dalam pilkada itu kan musyawarah ya bahasanya ya. Jadi memang kita sudah siapkan tempatnya, personel-personelnya sudah kita siapkan, dan tentunya untuk pelatihan-pelatihan di internal sudah kita berikan pelatihan hingga kita mempersiapkan sarana dan prasarana apabila ada permohonan sengketa. Dari mulai tempat persidangan, kemudian kan di dalam pilkada itu adanya musyawarah ya Mas Agung ya. Ada musyawarah tertutup dan terbuka. Apabila nanti terbuka seperti apa sudah kita siapkan. Dan juga kalau nanti apabila ada kendala, karena ini kan masih dalam kondisi COVID ini, dan tentunya apabila terkendala COVID, kemudian tempatnya jauh, nah itu kita sudah mempersiapkan juga dengan daring, model daring seperti itu. Kita sudah siap semuanya. Oke. Mengenai, kita langsung ke konteks saja. Yeah. Terkait masalah permohonan sengketa. Yeah. Siapa sih yang berhak mengajukan permohonan? Ya, tentunya kalau ada sengketa, mestinya ada dua belah pihak ya Mas Agung ya. Dan ada pihak pemohon dan termohon. Nah, pemohon itu seperti siapa saja kan seperti itu. Nah, kalau pihak pemohon itu ada, kalau di kita ngomong masalah pemilu nih ya, kita masalah pemilu dulu nih. Nah, kalau di pemilu itu tentunya adalah ada bakal calon dan calon. Nah, kalau di partai politik atau calon peserta pemilu yang telah mendaftarkan diri sebagai peserta pemilu di KPU. Kemudian ada partai politik peserta pemilu. Kemudian calon anggota DPR dan DPRD yang tercantum dalam daftar calon sementara atau DCS ya. Kemudian calon anggota DPR dan DPR yang tercantum dalam daftar calon tetap. Kemudian gabungan partai politik peserta pemilu. Kemudian ada bakal calon anggota DPD dan calon anggota DPD. Kemudian calon bakal calon pasangan presiden dan wakil presiden, sampai calon pasangan presiden dan wakil presiden. Itu baru pemohonnya. Ya. Jadi permohonnya itu orang per orang ya? Apakah dari perwakilan dari pengurus parpolnya atau calegnya itu sendiri? Nah, yang namanya calon itu ya, ya yang orang per orang juga bisa kan di situ. Nah, kemudian tentunya yang kalau masih calon ya harus terdaftar di DCS dulu. Kalau nanti daftar calon udah menjadi calon ya berarti harus sudah masuk di dalam DCT atau daftar calon tetap. Kalau nanti ada bakal pasangan calon presiden, nah tentunya ini kan nanti bisa juga nanti dengan kuasa itu juga bisa, Artinya
bukan calonnya sendiri yang maju, tetapi ada yang menerima kuasa di sini adalah advokat nanti, dan ini akan kita jelaskan nanti seperti itu. Oke. Terkait masalah permohonan sengketa, permohonan pengesahan sengketa tadi, berkas ataupun syarat formil yang harus dilengkapi itu apa saja? Jadi gini Mas Agung, untuk syarat formil sendiri tentunya harus dilengkapi ya oleh para pemohon. Tentunya sebelum harus melengkapi syarat formil tersebut, tentunya Bawaslu sendiri sudah ada Mas Agung. Jadi ada namanya petugas penerima permohonan. Dan itu tentunya staff yang iya, tentunya staf, bukan komisionernya ya. Jadi memang di dalam penerimaan permohonan itu tidak diperbolehkan komisioner untuk menerima secara langsung. Karena apa? Karena ada namanya kaukus, Mas. Ya, ada kaukus ya. Kaukus itu ya antara kita sebagai ini nih nanti akan menjadi majelis ya. Itu tidak boleh bertemu berhubungan ya, berkomunikasi secara langsung nggak boleh. Nanti ada permohonan tetap yang akan menemui adalah petugas penerima permohonan yang nantinya adalah staf. Ya nanti Mas Kita bisa menjelaskan ya, menjelaskan apa sih syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon seperti itu. Iya, makasih Pak Iko. Izin beliau adalah atasan saya langsung sebagai komisioner sekaligus koordinator divisi penyelesaian sengketa. Kalau saya sendiri kan petugas yang ditunjuk sama beliau di Bawaslu Kabupaten Sukoharjo sebagai petugas penerima permohonan sengketa pemilu maupun waktu pilkada kemarin. Nah, untuk menyambung yang jenengan tadi pertanyakan soal syarat formil. Nah, untuk syarat formil ini ada beberapa hal yang harus dipenuhi oleh pemohon. Nah, pemohon dalam hal ini dia mengisi permohonan, pasti ada form dari sesuai dengan Perbawaslu penyelesaian sengketa. Kemudian ada identitas pemohon, itu harus jelas apakah dia masuk dalam kriteria pemohon yang disampaikan oleh Pak Eko tadi. Kemudian yang kedua ada termohon, termohonnya ini juga jelas dalam hal ini termohon. Kalau untuk sengketa antara peserta pemilu dengan penyelenggara pastinya termohonnya adalah pasti KPU. Kemudian yang ketiga terkait dengan objek. Nah, objek ini harus juga disampaikan oleh pemohon. Dalam hal ini nanti bisa dijelaskan lebih jelas untuk objek sengketa itu sendiri seperti apa. Nah, untuk konteks kali ini kan berkaitan dengan syarat formil. Nah, itu ada juga tadi ada 3, kemudian ada selanjutnya itu berkaitan dengan kewenangan. Nah, kewenangan ini berkaitan dengan kewenangan dari Bawaslu itu sendiri. Kemudian ada juga berkaitan dengan objek sengketa ini akan ada masa waktunya. Apakah masuk dalam tenggang waktu atau tidak. Nah, apabila masuk tenggang waktu nanti bisa kita terima, tapi apapun permohonan itu Bawaslu wajib menerima setiap permohonan dan itu nanti kita verifikasi terlebih dahulu. Nah, seluruhnya itu sebenarnya sudah ada di PSP 01 ya, formulir PSP 1 sesuai dengan Bawaslu. Nanti juga bisa kita kasih, kalau datang secara langsung kita kasih ini ya form PSP 1-nya dan nanti kita sampaikan syarat-syarat tersebut. Kalau semisal dia nggak datang langsung bisa juga nanti download lewat online lewat SIPS ataupun nanti bisa juga lewat Perbawaslu sengketa. Nanti kan di lampiran-lampiran itu ada, malah nanti pemohon bisa belajar lewat situ berkaitan dengan permohonan. Nah, jangan lupa ada juga hal yang terakhir syarat pemilu itu hal yang dimohonkan. Nah, hal yang dimohonkan oleh pemohon itu harus jelas biar nanti sesuai dengan keinginan pemohon itu sendiri. Nanti setelah saya terima pastinya saya akan melakukan verifikasi, dan verifikasi ini saya juga pastinya akan meminta pertimbangan dari komisioner apakah ini akan nanti dilanjutkan seperti apa, apakah ini lengkap apa bukan, apakah kalau belum lengkap apakah saya harus menyurati pemohon seperti itu. Mungkin syarat formilnya seperti itu. Terkait masalah syarat formil, Mas, kiranya
Tadi Mas Setar tadi kan berbicara tentang identitas. Apabila yang mengajukan permohonan sengketa itu identitasnya bukan setempat, ada kan caleg yang dari luar daerah tapi masuk daftar caleg sini, apakah itu juga bisa? Ya Mas Agung, benar tadi apa yang jenengan sampaikan, pasti ada permasalahan seperti itu. Tapi saya tidak serta-merta langsung untuk memutuskan apakah ini dapat diterima apa bukan. Saya pasti melalui pertimbangan dari atasan saya, yaitu Komisioner Koordif Penyelesaian Sengketa itu Pak Eko. Mungkin langsung saja sama beliau yang nanti menyampaikan. Monggo Pak. Nah, jadi gini Mas Agung, mengenai syarat formil tentunya nanti pemohon itu harus mengisikan dalam formulir namanya PSP 01. Di situ ada identitas, nanti apa yang akan diajukan. Lagi pula nanti dalam pengajuan permohonan ini apakah pemohon ini didampingi atau diwakili oleh kuasa hukum. Dan nanti apabila kuasa hukum juga harus menyerahkan juga identitas dari kuasa hukum tersebut. Jadi apa nanti termasuk apa permohonannya itu apa, termohonnya siapa, nanti ada dan bisa nanti diketahui melalui formulir 01 ini. Dan tentunya ini nanti tetap yang menerima adalah petugas yaitu adalah staf yang berstatus ASN ini. Dan kemudian Mas Agung, nanti di dalam pengajuan permohonan ini ada jangka waktunya juga, ada masa perbaikannya juga. Jadi kapan sih permohonan ini bisa diajukan, gitu kan? Jadi permohonan ini diajukan itu 3 hari ya, terhitung pada saat mesti ada objeknya kan ya. Objeknya itu apa? Objeknya itu adalah berita acara atau surat keputusan dari yang dikeluarkan oleh KPU. Dan apabila ini dikeluarkan kok pemohon atau peserta ini ada merasa dirugikan, di situ kan mesti ada ya merasa dirugikan secara langsung gitu kan. Oh, dengan apa? Ada objeknya. Objeknya jelas di sini adalah berita acara dan atau surat keputusan dari KPU yang itu sejak diputuskan, sejak dikeluarkan. Sejak dikeluarkan. 3 hari sejak dikeluarkan. Sejak itu bagaimana? Seumpama sejak itu tanggal 1 ya. Tanggal 1-nya itu Jumat seumpama. Jumat. Nah, kemudian nanti sejaknya berarti Jumat, Sabtu, Minggu. Ingat loh ya, harinya adalah hari kerja, bukan hari kalender. Hari kerja itu di sini Sabtu, Minggu adalah hari libur. Jadi Jumat itu diajukan ya, Senin, Selasa. Jadi 3 hari Mas Agung. Jadi mulai sejak dikeluarkannya berita acara atau surat keputusan dari KPU itu selama 3 hari. Jadi Jumat, umpama tanggal 1 ya, tanggal 1-nya Senin hasil lah, paling gampang Senin. Senin, Selasa, Rabu. Nah kemudian ada perbaikan, setelah dicek oleh petugas, ternyata kok ini belum sempurna, ya. Yang penting diajukan dulu, diajukan dulu. 3 hari loh. Jadi 3 hari sejak BA atau SK dari KPU itu dikeluarkan. Nah, di mana 3 hari ini jadi hari pertama, kedua, ketiga. Hari pertama ya, itu tentunya kalau hari kerja itu jam 8 sampai jam 4 sore. Nah, khusus hari yang ketiga ya, hari ketiga dari sejak SK dikeluarkan itu sampai pukul 24.00. Itu hari ketiga. Nah, jadi seumpama mengajukannya kok jam 23 malam gitu ya, jam 11 malam gitu, itu diajukan. Kok ternyata ada perbaikan. Nah, itu ada 3 hari sejak permohonan itu diajukan. Nanti Senin, Selasa, Rebo. Nanti Rebo jam 11 malam itu baru diserahkan permohonannya. Dicek oleh staf gitu kan, oleh petugas. Nanti sejaknya ya Rabu, Kamis, Jumat terakhir. Nah, kok 3 hari ini tidak bisa dilengkapi? Nah, tentunya nanti akan dikirim surat ya. Akan ada pengiriman surat. Nah, apakah ini tidak memenuhi syarat? Nanti tetap jadi gini. Pada prinsipnya pemohon ini mengajukan terlebih dahulu selama 3 hari ini ya. Kalau nanti kurang, masih ada perbaikan. Seperti itu. Semuanya yang mengajukan hari kedua, Senin, Selasa. Selasa ini mengajukan. Berarti ya sejaknya ya 3 hari ya, Selasa, Rabu, Kamis. Pokoknya dari mulai BA dikeluarkan itu 3 hari,
perpanjangan apabila ada perbaikan itu 3 hari sejak permohonan itu diserahkan. Dan Mas Agung, dalam arti perbaikan dalam permohonan. iya, dalam permohonan itu. Dan ya termasuk apa ya? Oh ya, jadi gini. Dalam pengajuan permohonan itu ada 2, Mas Agung. Ada langsung dan tidak langsung. Kalau langsung itu datang sendiri, tidak langsung itu lewat aplikasi namanya SIPS. SP itu Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa. Itu ada. Sistemnya sudah siap. Sudah siap. Dan tentunya nantinya itu apabila, tapi tetap sama SIPS ini, biarpun itu sistem, tapi physically ya, fisik tetap harus diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten. Itu hanya untuk mempermudah saja. Nanti di dalam pengajuan permohonan ini nanti ada seperti ada akunnya, harus membuat akun dulu ya, ada akun dulu, kemudian nanti akan keluar tanda terima ya. Nah, tanda terima ini kompletannya piye nanti diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten. Di dalam kan ada tanda terimanya nantinya, seperti itu. Jadi dilengkapi terlebih dahulu. Termohonnya siapa? Kalau termohonnya kalau sengketa di sini saya bicara masalah sengketa proses ya. Berarti artinya kan dengan antara itu dari peserta dengan penyelenggara pemilu di sini adalah KPU. Kalau antar ini ya antar peserta juga bisa. Jadi antar peserta itu nanti biasanya itu di dalam kampanye biasanya yang sering ramai di situ. Tetapi di sini ada sengketa proses itu KPU. Antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu di sini adalah KPU. Oke, terima kasih Pak Eko. Iya. Oke, sahabat Bawaslu, perbicaraan hari ini cukup menarik. Kita kupas lagi yang agak mendalam. Nah, saya ingin ke Mas Setar, selaku staf Divisi Penyelesaian Sengketa. Mas Tar, tadi Pak Eko berbicara panjang lebar jenis model penyelesaian kita itu bahasanya seperti apa. Yang ingin saya tanyakan ataupun pemirsa yang juga ingin tahu, apakah jenis sengketa itu apa saja? Dalam permohonan sengketa itu jenisnya apa saja? Nah, kalau secara permohonan itu ada 2 permohonan. Sesuai yang disampaikan oleh Pak Eko tadi, secara langsung dan tidak langsung. Nah, kalau untuk jenis sengketa itu sendiri ada 2 juga. Kalau tadi kan jenis permohonan, bagaimana cara melakukan permohonan, kalau ini jenis sengketa itu sendiri. Nah, kalau jenis sengketa sendiri itu ada 2 juga, yaitu sengketa antara penyelenggara pemilu dengan sengketa antar peserta pemilu. Jadi kalau antara peserta pemilu itu sendiri, yaitu dari legislatif maupun paslon presiden itu, ataupun kalau untuk antara itu termohonnya itu KPU setempat. Nah, kalau untuk antar sendiri, antar untuk kedua belah pihak yang masuk dalam peserta pemilihan, ataupun mungkin nanti ada pihak lain yang mungkin tidak terima atau terlibat dalam sengketa itu sendiri. Nah, itu berdasarkan dengan jenis permohonan maupun jenis sengketa itu sendiri. Itu Mas Agung. Kembali ke Pak Eko. Ya. Mengenai waktu permohonan penyelesaian sengketa itu dapat dilakukan oleh peserta maupun calon itu mulai sejak kapan? Selanjutnya, kapan permohonan itu dinyatakan daluarsa? Gitu. Mohon dijelaskan. Jadi gini Mas, seperti yang saya sampaikan tadi ya. Jadi masalah waktu ya. Waktu pengajuan sengketa itu terhitung sejak BA atau SK itu dikeluarkan oleh KPU. Ya, seumpama tadi saya sampaikan bahwa itu tanggal 1, nah tanggal 1-nya adalah Jumat gitu ya. Karena mulai terhitungnya itu harinya hari kerja, ya, hari kerja. Jumat diajukan, kemudian Sabtu Minggu kan libur, berarti Senin Selasa. Nah, 3 hari kerja. Nah, itu waktunya 3 hari itu. Kemudian apabila kok dalam permohonan ini belum ada kelengkapan gitu kan, belum sempurna,
Yang penting kan diajukan dulu itu permohonannya. Masalah nanti apa kurang komplit, nanti ada masa perbaikan. Masa perbaikannya itu 3 hari. Nah itu juga sama, 3 hari kerja juga. Nah 3 hari ini sejak permohonan itu diserahkan, perbaikannya seperti itu. Nah kemudian apa lagi tadi? Terkait kadaluarsa. Kadaluarsa. Nah apabila, nah ini Sukarjo sudah ada Mas Agung tahun 2019 ya, ada permohonan itu dari salah satu partai, itu ada yang mengajukan, tetapi diberikannya adalah hari keempat. Jadi seumpama ya, jadi yang namanya sejak itu bukan setelah, ya. Artinya kalau hari kerja itu sejak berarti ya pada saat BA itu dikeluarkan, itu hari pertama 1, 2, 3. Apabila melebihi 3 hari itu namanya kadaluarsa. Jadi permohonan yang diberikan melewati masa 3 hari, lamanya 3 hari saat dikeluarkannya permohonan, berita acara atau SK dari KPU ini melebihi 3 hari, itu berarti itu sudah kadaluarsa. Seperti itu. Jadi kalau hari kedua baru diserahkan masih bisa diterima. Hari ketiga jam 23.30 atau bahkan 23.45 semua itu masih bisa diterima. Tapi karena hari ketiganya kan jatuh pada pukul 24.00. Nah itu melebihi dari 24.00 itu sudah masuk di masa kadaluarsa. Oh, oke. Oh, Sukarjo pernah menangani yang kasus yang sudah kadaluarsa ya? Sudah. Jadi memang ada salah satu partai yang mengajukan waktu itu. Salah satu partai itu mengajukan pada kalau nggak kedua hari keempat itu baru diberikan ya, tentunya kan yang namanya 3 hari sejak itu kan ya pada saat tanggal dikeluarkannya BA, kemudian 1, 2, 3 hari keempat baru dikasihkan ya, tentunya kan terlambat itu ya, itu kadaluarsa seperti itu. Kalau mencermati itu Bawaslu Kabupaten Sukoharjo, mungkin Pak Eko secara pribadi, menurut analisa Pak Eko apa yang menjadi semacam alasan ataupun kok bisa sampai daluarsa baru mengajukan gitu? Nah, apakah kurang pahamnya parpol atau apa? Ya kemungkinan gini Mas Agung, kemungkinan pasti akan ada di sini. Ada salah satunya adalah mungkin dari Bawaslu sendiri itu mencermati bahwa salah satunya adalah kurang pemahamannya parpol terhadap tentang tata cara pengajuan sengketa. Dan di sini tentunya Bawaslu Sukoharjo saat ini kita menggencarkan nih sosialisasi bahwa bagaimana nantinya, nah ini yang paling terdekat ini kan pemilu nih paling terdekat ya, karena kemarin kita sudah pilkada, pemilu yang terdekat ini tentunya harus kita akan menggencarkan banyak sosialisasi bagaimana tata cara pengajuan sengketa biar para peserta ini mengetahui para peserta ini mempunyai ada tempat bagaimana mencari keadilan lewat penyelesaian sengketa. Ya itu di mana? Di Bawaslu. Ada waktunya, terlambat kapan, bagaimana tata cara pengajuannya, harus kemana mengajukannya, berapa hari, isinya permohonan seperti apa. Itu tentunya kita akan selalu menggencarkan, mensosialisasikan agar peserta, sekaligus kita juga di alam demokrasi di Sukoharjo ini, ya, lewat Bawaslu ini benar-benar kita tercapai seperti itu. Master, mungkin ada yang bisa ditambahkan? Ya, mungkin ini tadi ada yang mau ditambahkan lagi berkaitan dengan permohonan. Nah, itu kan peserta mungkin datang langsung ke, walaupun secara langsung maupun tidak langsung, itu pastinya berkas itu juga harus wajib disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Sukoharjo. Dalam hal ini saya sebagai petugas menerima berkas itu sendiri. Nah, berkasnya itu ada 4. 1 itu asli ini harus dibubui materai masing-masing. Kemudian 3 rangkap ini fotokopi. Nah, ada juga 1 lagi itu berupa soft copy. Soft copy ini bisa disimpan melalui flash disk maupun DVD, nanti diserahkan kepada kami. Hal ini untuk mempermudah petugas untuk melakukan dokumentasi secara soft copy maupun hard copy, karena dalam hal ini kami pasti akan melakukan upload melalui SIPS seperti itu. Tadi yang
dibubui materai itu kan harus dileges gitu Mas. Iya. Itu dileges ke kantor pos biasanya Iya. seperti itu. Iya. Ya sama seperti waktu pengadilan. Sidang, Memang iya. memang penyelesaian sengketa ini kan ya kuasi peradilan ya. Iya. Jadi setengahnya seperti peradilan, semi peradilan. Maaf, boleh dikatakan proses penyelesaian sengketa itu boleh dikatakan terukur dan terarah. Iya, terukur dan terarah. Terima kasih Pak Eko, Mas Yes, Sutar. Mungkin sama-sama. sebelum kita selesaikan acara hari ini, mungkin Yeah. Pak Eko bisa menyampaikan Yeah. closing statement untuk memahamkan sahabat Bawaslu dimanapun berada. Yeah. Monggo. Ya, sahabat Bawaslu semuanya, tentunya bagi teman-teman yang nantinya akan maju ya di kancah pemilihan umum, dan tentunya ada hak nantinya panjenengan nantinya calon peserta ini ada hak untuk mendapatkan keadilan pemilu apabila nanti merasa dirugikan ya. Di situ tentunya ada satu celah di mana untuk penyelesaian sengketa. Nah, tentunya panjenengan semuanya bisa ikuti terus, dan jangan lupa panjenengan teman-teman bisa semuanya nantinya selalu melihat menyaksikan di YouTube kita, di YouTube Bawaslu Kabupaten Sukoharjo. Kita akan ada terus dan akan menyampaikan informasi-informasi penting tentang penyelesaian sengketa. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Eko, assalamualaikum Mas Tar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, saya Agung Suryanto mohon undur diri, jaga kesehatan, jaga 5M.